Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Luar biasa? Perkenalkan, saya Ibu Sofia Dewi, mengajar bahasa Indonesia di SMP Widya Wacana 1. Anak-anak suka menulis status di Facebook, Instagram, atau status WhatsApp? Nah, membuat status itu juga penting loh, tetapi status yang bisa menginspirasi orang lain. Ini adalah bagian dari literasi loh anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian membuat kalimat dengan mudah. Karena ini adalah mode menulis. Di antaranya menulis status. Yuk, kita akan mulai. Kita akan mengembangkan kalimat ya. Di sini kalimat tunggal versus kalimat majemuk. Jadi kita belajar dulu mengenai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, sebelumnya anak-anak harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kata, klausa, dan kalimat. Kalau kata itu unsur bahasa yang memiliki makna. Contoh, ibu. Ibu itu merupakan kata benda. Pasti kalian semua sudah tahu ya. Kemudian yang kedua, klausa. Klausa itu apa? Klausa itu susunan kata yang terdiri dari satu subjek, satu predikat, bisa ditambah dengan objek dan juga keterangan. Tetapi belum memiliki tanda baca di akhir kalimat ya. Contoh, ibu memasak makanan. Nah, itu tidak diakhiri dengan tanda baca. Sedangkan kalimat itu susunan kata yang terdiri dari satu subjek, satu predikat, bisa ditambah dengan objek atau keterangan. Diakhiri dengan tanda baca di akhir kalimat ya. Contoh, ibu memasak makanan, diakhiri dengan tanda titik. Karena ini merupakan kalimat berita. Nah, anak-anakku, setelah itu kalian harus juga tahu apa yang dimaksud dengan kalimat tunggal dan juga majemuk ya. Jadi kalimat tunggal versus kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri dari satu klausa atau satu subjek dan satu predikat. Sedangkan ya, kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau dua subjek dan dua predikat. Ya, sudah tahu bedanya ya. Kalau kalimat tunggal itu hanya satu klausa, kalau kalimat majemuk itu berarti lebih dari satu klausa. Nah, sekarang kita akan belajar mengembangkan kalimat. Ada dua cara anak-anak. Cara yang pertama adalah menggabungkan klausa 1 dengan klausa 2 dengan menggunakan kata sambung. Cara yang kedua adalah memperluas pola kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk. Mudah ini anak-anak ya, tidak sulit. Mari kita coba. Cara yang pertama yaitu menggabungkan klausa 1 dan klausa 2 dengan menggunakan konjungsi atau kata sambung. Tentu anak-anak sudah tahu kan kata sambung atau konjungsi itu apa saja? Nah, misalnya dan, tetapi, sedangkan, atau, lalu, kemudian, karena, jika, agar, supaya, untuk, sehingga, maka, andai, asal, seperti, bagaikan, dan lain-lainnya. Ya, itu yakin anak-anak pasti sudah tahu ya jenis-jenis dari kata sambung atau konjungsi. Nah, sekarang kita akan menggabungkan klausa 1 dan klausa 2 dengan menggunakan konjungsi. Contoh klausa 1. Ibu memasak di dapur. Ibu memasak di dapur. Ibu itu subjek, memasak itu predikat, di dapur keterangan tempat. Sekarang yang klausa 2. Ibu menghidangkan masakannya di meja makan. Ibu subjek, menghidangkan predikat, masakannya objek, di meja makan itu keterangan tempat. Nah, sekarang kita akan gabungkan klausa 1 dan klausa 2 dengan menggunakan konjungsi lalu. Ibu memasak di dapur, lalu menghidangkan di meja makan. Ibu ulangi, ibu memasak di dapur, lalu menghidangkannya di meja makan.
Nah, sekarang kita punya dua subjek, ya, punya dua predikat. Maka ini disebut kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Nah, sekarang kita akan belajar cara yang kedua, yaitu memperluas kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk dengan cara memperluas subjeknya atau predikatnya atau objeknya. Sekarang kita akan mulai dengan cara yang kedua. Yang pertama yaitu dengan memperluas subjeknya. Misalnya ada sebuah kalimat, Ibu adalah guru di SMP Widya Wacana 1. Nah, mana subjeknya? Kalian pasti tahu ya, subjeknya adalah ibu, ya. Nah, ibu ini akan kita perluas, ya. Kita perluas menjadi wanita yang berwajah lembut. Ibu sama dengan wanita yang berwajah lembut. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita luaskan ya, kita uraikan perluasannya. Ibu, wanita yang berwajah lembut itu adalah guru di SMP Widya Wacana 1. Nah, sekarang kalimat yang sudah diperluas ini memiliki dua subjek, ada ibu, ada wanita. Ya, kemudian ada dua predikat, berwajah dan juga guru, ya, ada dua predikat. Maka kalimat tersebut memiliki dua subjek dan dua predikat sehingga disebut dengan kalimat majemuk. Baik anak-anak, kita akan memperluas lagi. Yang kita perluas adalah predikatnya. Kalimatnya masih sama. Ibuku adalah guru di SMP Widya Wacana 1. Ya, predikatnya, subjeknya adalah ibuku, kemudian predikatnya adalah guru. Keterangan tempatnya di SMP Widya Wacana 1. Nah, predikatnya guru akan kita perluas. Guru itu orang yang mendidik siswa-siswi. Nah, perluasannya menjadi ibuku adalah guru, orang yang mendidik atau mengajar siswa-siswi di SMP Widya Wacana 1. Begitu anak-anak ya. Jadi kalimat tersebut memiliki dua subjek dan dua predikat sehingga disebut dengan kalimat majemuk. Nah, sekarang terakhir ya, kita akan memperluas objeknya. Kita akan memperluas keterangan tempatnya ya. Tadi kalimatnya masih sama. Ibuku adalah guru di SMP Widya Wacana. Ibuku subjek, adalah guru itu predikat, di SMP Widya Wacana itu keterangan tempat. Jadi yang kita perluas adalah keterangan tempatnya. Di SMP Widya Wacana 1. Nah, sama dengan ya, kita perluas menjadi sekolah Kristen berkarakter yang terletak di Jalan Lumban Toping 12 Tablet. Nah, itu perluasan dari keterangan tempatnya. Tadi mula-mula kan keterangan tempatnya di SMP Widya Wacana. Kita uraikan, kita perluas menjadi sekolah Kristen berkarakter yang terletak di Jalan Lumban Toping 12 Tablet. Nah, sekarang kan Ibu bacakan perluasannya. Ibu adalah guru di SMP Widya Wacana, sekolah Kristen berkarakter yang terletak di Jalan Lumban Toping 12 Tablet. Nah, kalimat tersebut menjadi dua subjek, memiliki dua subjek dan dua predikat, sehingga kalimat ini juga disebut dengan kalimat majemuk. Demikian tadi anak-anak perluasan dari subjek, predikat dan juga keterangan tempat ya. Jadi kita pakai kalimat yang sama. Nah, kalau digabungkan seluruh perluasannya akan menjadi seperti ini. Ibu, wanita yang berwajah lembut itu orang yang mengajar di sekolah Kristen berkarakter yang terletak di Jalan Lumban Toping 12 Tablet. Jadi panjangkan anak-anak kalimatnya. Mula-mula yang hanya terdiri dari subjek, predikat dan juga keterangan tempat, sekarang kalimatnya menjadi panjang. Begitu anak-anak, jadi mudah sekali di dalam membuat kalimat, mengembangkan kalimat. Silahkan kalian praktekkan di rumah masing-masing. Semoga tips yang Ibu berikan ini bermanfaat bagi kalian. Jika kalian berminat, kami tunggu kalian juga bergabung di sekolah kami di SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Sampai jumpa lagi.